Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kepanduan dunia dan Indonesia. Kepanduan dunia diawali oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, menjadi pahlawan Inggris ketika berhasil mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan bangsa Boer. Dari pengalamannya di Mafeking, ia menuliskan sebuah buku yang memuat instruksi apa-apa yang dia lakukan di Mafeking dalam sebuah buku berjudul Aid to Scouting. Ketika ia kembali ke Inggris, ia mengetahui bahwa bukunya Aid to Scouting banyak digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda di Inggris. Nah, kemudian pada bulan Juli 1906, Ernest Thompson Seton, seseorang berkebangsaan Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, mengirimkan bukunya yang berjudul The Bareback Roll of the Woodcraft Indians. Lalu ia dan Baden-Powell bertemu pada Oktober 1906 untuk berdiskusi dan berbagi ide mengenai pelatihan untuk anak muda. Pada tahun 1907, Baden-Powell ini menulis sebuah program kegiatan yang berjudul Boy Patrol. Di tahun yang sama juga, untuk mencoba programnya, ia mengumpulkan 21 anak laki-laki dan mengadakan perkemahan selama satu minggu di Brownsea, Inggris. Dengan sistem yang ia gunakan adalah bergu, yang sekarang menjadi salah satu metode kepanduan atau salah satu metode kepramukaan. Sistem ini adalah sistem kelompok dengan anggota maksimum 8 orang, dipimpin oleh seorang ketua regu yang dipilih oleh anggota regunya. Sejarah kepramukaan dunia pada tahun 1908 Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau biasa yang kita kenal Baden-Powell, menerbitkan buku Scouting for Boys. Scouting for Boys bisa dikatakan buku yang berisi segala sesuatu tentang kepramukaan atau kepanduan. Meskipun berasal dari buku Aid to Scouting, buku Scouting for Boys sangatlah berbeda. Buku ini berbeda dengan buku Aid to Scouting karena Baden-Powell telah menghilangkan aspek militernya. Jika Aid to Scouting adalah manual militer, sedangkan Scouting for Boys ini menghilangkan aspek militer dan beradaptasi teknik-teknik militer pada kegiatan non-militer seperti mungkin survival, penjelajahan, hidup di alam, dan sebagainya. Setelah itu ia menerbitkan setelah terbitnya buku Scouting for Boys, maka secara spontan anak-anak muda di Inggris membentuk organisasi kepanduan masing-masing dan meminta Baden-Powell untuk menjadi mentornya. Setelah itu kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Awalnya ini kepanduan hanya menyebar di daerah dominasi Inggris saja. Namun seiring berjalannya waktu, negara di luar dominin Inggris yang pertama kali mengadopsi kepanduan adalah Chili. Pada tahun 1910, selain di domination Inggris, kepanduan sudah menyebar ke Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Malaya, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Nah, awal mulanya ini kepanduan hanya untuk laki-laki saja. Namun para wanita juga tertarik dengan kegiatan ini, sehingga pada tahun 1910 adik Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell membentuk Pandu Putri, kadang juga dinamakan Girl Scout. Agnes menjadi presiden Girl Guides sampai tahun 1920 ketika ia turun dari jabatan dan digantikan oleh istri Baden-Powell, yaitu Olaf St. Clair Baden-Powell.
Pada tahun 1920 juga dilaksanakan Jambore Dunia yang pertama kali dilaksanakan di Olympia, London, Inggris. Ketika itu, Baden-Powell diangkat secara aklamasi menjadi Bapak Pandu Dunia, Chief Scout of the World. Agnes Olive dan Olive Baden-Powell. Sejarah Kepanduan Indonesia atau sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepanduan sampai di Indonesia dibawa oleh Belanda pada tahun 1916 sebagai cabang dari Netherlands Pathfinders Organisatie, yaitu organisasi kepanduan di Belanda. Pada tahun 1916, cabang NPO atau Netherlands Pathfinders Organisatie yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, ini disebut dengan Netherlands Indische Pathfinders Vereniging, yaitu Perkumpulan Pandu Hindia Belanda. Pada tahun 1916 juga didirikan organisasi pandu yang diprakarsai oleh orang Indonesia asli, yaitu Javans Pathfinders Organisatie yang diprakarsai oleh Sri Paduka Mangkunegara VII. Sejarah kepanduan Indonesia berlanjut. Setelah itu mulailah menjamur pandu-pandu asli di Indonesia ini, seperti Hizbul Wapon, National Pathfinderage, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderage, National Islamity Pathfinderage, National Pathfinders Organisatie, dan lain sebagainya. Nah, dari menjamurnya organisasi kepanduan di luar NIPV membuat NIPV menjadi gerah. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melarang organisasi-organisasi di luar NIPV menggunakan kata Pathfinders dan atau Pathfinderage dalam nama organisasinya. Jadi NIPV ini melarang agar tidak agar kesannya tidak tersaingi lah gitu. Kemudian sebagai jawaban atas larangan itu, Kiai Haji Agus Salim mengusulkan untuk mengganti istilah Pathfinder dan Pathfinderage dengan istilah pandu dan kepanduan. Begitu. Jadi Kiai Haji Agus Salim ini mengusulkan supaya istilah tadi itu diganti menjadi istilah pandu dan kepanduan, sehingga usul ini diterima oleh banyak organisasi pandu pada masa itu untuk menggunakannya. Pada tanggal 4 Desember 1934, Lord Baden-Powell mengunjungi Indonesia ketika dalam perjalanan menuju Australia untuk mengunjungi Jambore Australia. Baden-Powell beserta istri dan kedua anak perempuannya disambut oleh tarian Jawa dan Baduy. Pada kesempatan itu juga Baden-Powell mendapatkan cindramata berupa gong kecil, sementara istrinya mendapat piala perak. Pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 diselenggarakan perkemahan gabungan pandu-pandu Indonesia yang diberi nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkino. Sejarah kepanduan Indonesia juga tidak luput dari masa penjajahan. Ketika tahun 1942 Indonesia kedatangan tentara Jepang yang kemudian menjajah Indonesia. Pada zaman Jepang ini, kepanduan dilarang karena kepanduan berbahaya bagi pendudukan Jepang. Di dalam kepanduan terdapat kewajiban bagi negara, sehingga dapat meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme pemuda Indonesia untuk menyalurkan bakat dan minat keinginan untuk terus berjuang. Para pemuda Indonesia masuk ke berbagai organisasi semi militer bentukan Jepang seperti Heiho, Keibodan, Seinendan, dan PETA. Pada masa pendudukan Jepang juga, setelah vakum pada masa pendudukan Jepang, para pandu terus menempah diri
dengan berbagai organisasi melalui berbagai organisasi militer bentukan Jepang. Maka setelah tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi kepanduan tersebut kembali beraktivitas. Karena begitu, organisasi kepanduan di Indonesia dan membuat tidak bersatunya para pandu, maka pada bulan September 1951, 13 organisasi pandu besar di Indonesia bergabung dalam suatu federasi yang diberi nama Ikatan Pandu Indonesia atau diberi nama IPINDO. Pada tahun 1953, kepanduan Indonesia akhirnya bergabung dengan WOSEM, yaitu suatu organisasi kepanduan dunia yang dibentuk oleh Lord Lopez Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell atau Bapak Pandu Dunia Baden-Powell. Masa yang terjadi pada saat itu adalah karena organisasi IPINDO yang bersifat federasi. Karena sifat federasi yang terdiri anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi pandu, maka pandu ini terpecah belah. Pandu ini terpecah belah karena gerakan kepanduan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Perlu kita ketahui bersama bahwa pandu ini tidak boleh untuk kepentingan politik. Jadi pada waktu itu organisasi kepanduan ini sebagai alat underbow partai politik dan dijadikan oleh paham komunis untuk menyebar pahamnya kepada anak muda di Indonesia. Untuk memecahkan masalah itu, maka pada tahun 1961 Presiden Soekarno kemudian memiliki gagasan untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan menjadi satu organisasi yang terlepas dari partai politik, berasaskan Pancasila dan mengorbankan semangat 45 NKRI. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. A. Aziz Saleh, dan Ahmad D. untuk membentuk suatu organisasi kepanduan baru di Indonesia. Ahmadi kemudian digantikan oleh Mulyadi Cahyo Martono, yaitu Menteri Sosial. Maka bekerjalah panitia ini untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pertama dari organisasi kepanduan tersebut. Pihak komunis awalnya masih tetap ingin memasukkan paham-pahamnya. Di antaranya adalah dengan memasukkan nama Gerakan Pionir Muda bagi nama organisasi yang akan dibentuk. Pionir Muda adalah nama kepanduan dari Uni Soviet dan mengusulkan warna tangan lehernya adalah warna merah, yaitu warna temanya komunis. Dari pihak komunis, Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai ketua panitia pada waktu itu harus cepat berpikir apakah menerima atau menolak, mengingat waktu yang sangat mendesak untuk segera terbentuknya organisasi yang dimaksud. Untuk nama organisasi baru tersebut, Sri Sultan akhirnya secara spontan memberi nama Pramuka, yaitu Praja Muda Karana. Nama ini berasal dari bahasa Jawa Poro Muko, yang artinya terdepan. Kata Pramuka ini singkatannya itu Praja Muda Karana. Untuk tangan lehernya, Sri Sultan akhirnya menerima sebagian usul pihak komunis, yaitu tangan leher menjadi warna merah ditambah dengan warna putih untuk mengingatkan kita pada warna kebangsaan kita, yaitu Indonesia. Awalnya untuk seragam pramuka ada beberapa pilihan, di antaranya hijau, wulung, dan coklat. Warna-warna ini adalah warna seragam yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono IX akhirnya memilih warna coklat karena warna coklat serasi dipadukan dengan warna merah dan putih. Atas jasa-jasanya memajukan kepanduan di Indonesia, Sri Sultan dianugerahi penghargaan Bronze Wolf Award dari Kepanduan Dunia atau WOSEM. Perlu kita ketahui ada beberapa tanggal penting pembentukan gerakan pramuka, yaitu yang pertama 9 Maret 1961
pidato presiden di hadapan tokoh dan pimpinan organisasi kepanduan mengenai pentingnya persatuan di antara para pandu. Tanggal ini disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, 9 Maret. Kemudian 20 Mei 1961 merupakan tanggal di mana Kepres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka ditandatangani. Hari ini adalah hari permulaan tahun kerja untuk tanggal 20 Mei 1961. Kemudian 30 Juli 1961, wakil-wakil dari organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan melebur dengan ikhlas dalam organisasi Gerakan Pramuka. Hari ini adalah Hari Ikrar Pramuka. Kemudian pelantikan Majelis Pembimbing Nasional atau Mapinas Kuarnas Gerakan Pramuka dengan ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kuarnas harian dilakukan dengan didahului oleh penganugerahan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional, yaitu Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Hari ini disebut Hari Pramuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.